بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وقرابته أجمعين، أما بعد. معاشر المسlimin muslimat rahimakumullah, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin, para imam masjid, muadzin dan bilal, alim ulama, masyaikh, asatidz dan asatidzah, seluruh jajaran BKM masjid kita, seluruh jajaran pimpinan desa kita, dan kepada seluruh ayahanda, abu-abu, umi, ibunda, kakak, abang, adik yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, masih dalam tema Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam subuh ini kita akan sama-sama mengkaji Nabi Yusuf mendapati kekuasaan. Kita buka surat Yusuf ayat ke-54. Wa qala al-maliku a'tuni bihi astakhlishu li nafsi. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين أو كما قال الله. Kita ulang sedikit sebelum masuk ke dalam ayat ini. Di waktu Nabi Yusuf alaihissalam sudah keluar dari penjara menjumpai raja. Ketika proses Nabi yang mulia ini keluar dari penjara, ditulislah kalimat di depan pintu penjara bagian luar. Hadza qabru al-ahya'i. Kalimatnya, ini adalah kubur bagi orang-orang yang hidup. Wa baitul ahzan, dan ini adalah rumah kesedihan-kesedihan. Wa tajribatul asdiqai, dan ini adalah tempat percobaan para teman-teman. Wa syamatatul a'dai, dan inilah tempatnya bersenang-senangnya musuh-musuh. Setelah itu Nabi Yusuf membersihkan dirinya, diberi pakaian untuk menjumpai sang raja, yaitu Ar-Rayyan bin Al-Walid. Kalau sehari-hari kita dengar, namanya adalah Ramses II. Barulah, oh enggak, mohon maaf, ini Ramses I, mohon maaf. Karena beliau nanti, raja ini masuk Islam. Barulah setelah itu, ketika sesampainya di depan pintu istana raja, Nabi Yusuf berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka bi khairika min khairihi wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ghairihi. Ya Allah, aku selalu hanya meminta dengan segala kebaikan-Mu, bukan meminta dari kebaikan raja ini. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan raja ini dan kejelekan orang-orang yang ada di sekitar raja.
Karena Nabi Yusuf belum tahu berjumpa dengan raja apa nasibnya, apa keputusannya walaupun sudah lepas dari penjara. Belum ada jaminan, belum ada wahyu, belum ada petunjuk, hanya melaksanakan perintah yang sedang berjalan. Sehingga itu adalah merupakan doa Nabi yang mulia ini di waktu sampai di depan istana. Masuklah beliau sampai berada di depan raja. Pertama-tama kata yang keluar dari lisan Nabi Yusuf alaihissalam terhadap raja, yaitu ucapan salam darinya untuk raja ini. Assalamualaikum. Raja menjawab, ma hadzal lisan. Bahasa apa ini assalamualaikum? Dijawab oleh Nabi Yusuf, hadza lisanu ammi Ismail. Ini adalah bahasa pamanku, yaitu Nabi Ismail. Setelah itu Nabi Yusuf mendoakan untuk raja ini bil lughatil ibraniyah, dengan bahasa Ibrani. Kemudian setelah selesai doa Nabi Yusuf untuk raja, raja tanya kembali, ma hadzal lisan? Bahasa apa ini wahai Yusuf? Dijawablah oleh Nabi Yusuf, hadza lisanu abi Ya'qub Bani Israel. Ini adalah bahasa Ibrani, bahasa ayahku Nabi Ya'qub alaihissalam, yaitu bahasa Bani Israel. Perjumpaan pertama ini dengan raja sudah kelar semuanya. Raja telah terverifikasi dengan pengakuan para wanita, termasuklah Zulaikha atau Ra'il. Nama lain Zulaikha, kalau dalam kitab-kitab tarikh Ra'il. Dan dia pun mengakui sendiri wanita istri daripada Qitfir. Dia akui waqalat, dan dia mengatakan telah benarlah, telah tampaklah, zahirlah kebenaran itu yang hak, has-hasal hak. Akulah yang menggoda Yusuf. Sehingga jelaslah perkara, raja mendengar semuanya, jawaban yang sebenarnya dari wanita-wanita yang akhirnya karena memang merekalah penyebabnya Nabi Yusuf dipenjara secara zalim tanpa diadili. Dan dari itu pula raja dapat pengetahuan yang luar biasa dari sosok Nabi Yusuf ini. Jadi tahu raja itu ternyata Yusuf bukan pengkhianat. Yusuf itu penuh dengan ilmu pengetahuan. Yusuf itu seorang beradab. Yusuf itu orang yang sangat baik. Yusuf itu luar biasa agama yang dibawanya. Dalam kitab kita, wadiyanatahu, agamanya. Sehingga setelah itu terperanjaklah Yusuf, terperanjaklah raja untuk bertemu dengan Yusuf sesungguh-sungguhnya. Masuklah kita ke ayat tadi 54. Wa qala al-maliku utuni bihi astakhlishu li nafsi. Setelah jelas semuanya, ternyata kebenaran itu memihak kepada Yusuf. Dipanggillah Yusuf oleh ajudannya. Dan ajudan tadi menyampaikan
sudah jelas. Tabayyana, tabayyun sering kita bilang. Sudah kelar semuanya bahwa engkau adalah benar dan raja telah mengetahui semuanya. Keluarlah Nabi Yusuf dari penjara. Setelah selesai pembicaraan tadi, salam dari Nabi Yusuf untuk raja, doa Nabi yang mulia ini untuk raja, barulah dimulai dengan ayat 54. Dan raja berkata, datangkanlah Yusuf itu kepadaku. Aku akan menyelesaikan semua urusannya. Aku akan memberi kembali nama baiknya. Pencemaran nama baik. Dan aku akan menjadikan Yusuf sedekat-dekatnya denganku. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Setelah berdialog tadi dengan Yusuf, sapa bersapa, raja mengatakan, wahai Yusuf, innakal yawma, hari ini, sejak waktu ini, sejak pertemuan kita ini dimulai, sesungguhnya engkau kami jadikan dan berikan tempat kekuasaan di lingkungan kami, sekitar kami, makinun aminun, dan engkau adalah salah seorang yang paling dipercaya. Lihat, Rasulullah amin, Nabi Yusuf amin, bukan amin. Itu perkenankanlah, istajib ya Rabb artinya. Waktu kita baca Al-Fatihah, kita tutup amin, panjang ayat. Kalau ini amin yang sangat amanah, mu'taman, dapat diandalkan, dapat dititip amanah apapun. Itulah raja dengan mendapatkan kebenaran yang sebenarnya muncul, bahwa bukan dia yang mengajak Zulaikha untuk berzina, bukan dia yang merayu istri orang lain, dan seterusnya yang negatif-negatif, tapi kebalikannya, yaitu kebaikan itu kebenaran hak. Wa ja'al haqqu wa zahaqal batil, dan telah datanglah kebenaran itu dan akan musnah, akan hancur, akan gagal, akan ketahuan, yaitu keburukan yang batil. Lama-lama disembunyikan juga akan tiba waktunya muncul dia, kecuali orang-orang yang bertaubat, tak mengulangi yang batil. Sehingga inilah tawaran terindah yang raja berikan. Engkau kami jadikan orang yang berkuasa. Berarti di situ Nabi Yusuf diangkat, akan diberikan suatu jabatan tertentu. Nah, ternyata jabatan ini adalah jabatan menggantikan posisi suami Zulaikha, Qitfir. Nabi Yusuf mengatakan, qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Dan dia mengatakan kepada raja, setelah raja sampaikan, akan kami beri engkau kekuasaan tempat di sekitar kami, karena engkau adalah orang yang sangat terpercaya. Berkatalah Yusuf menjawab pernyataan raja tadi, ij'alni, wahai raja Ar-Rayyan bin Al-Walid, jadikanlah aku, angkat aku, nobatkan aku sebagai bendaharawan negara. Itulah dia, menteri keuangan, semua keputusan di tangan dia. Setelah raja, langsunglah dia.
Kalau beberapa negara sekarang modern sekarang ini ada sistem monarki, sistem kerajaan yang menganut raja sepenuhnya, ada juga wakilnya Perdana Menteri, ada juga sistem negara lain ada raja, ada Perdana Menteri. Nah, itu dia. Maka dalam konteks Nabi Yusuf, berarti Mesir waktu itu monarki, sistem kerajaan, kingdomship, dia punya secara tak langsung itulah Perdana Menteri yang menjalankan urusan keseharian negara dan keputusan apapun itu dipegang penuh pelaksanaan negara sehari-harinya oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Karena dengan kalimat yaitu makinun amin, itu raja sudah memberikan sepenuhnya kepada Nabi Yusuf menjalankan roda pemerintahan Mesir sehari-hari. Itu dia. Barulah karena ini tawaran Nabi Yusuf, karena ditawar dia memilih. Kalau begitu raja, karena engkau telah memberikan tawaran kekuasaan kepadaku, jadilah aku bendaharawan negaramu. Inni hafidhun alim. Aku bisa menjaga amanah ini, jabatan ini, dan aku ada ilmu tentang itu untuk menjalankan amanah yang engkau berikan kesempatannya kepadaku. Itu dia. Jadi begitulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala menguji nabinya, kemudian mengangkat nabinya, menjaga nabinya yang terperlu. Itulah yang terpenting. Jadi ini bukan hanya berlaku untuk seorang nabi dan rasul, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, juga jika dia istiqamah dengan ketakwaannya dan imannya, Allah selalu menjaga. Barulah setelah itu, wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha' nusibu bi rahmatina man nasha' wa la nudhi'u ajral muhsinin. Dan demikianlah di ayat 55-nya Allah lanjut menyampaikan kepada kita, kepada Nabi Muhammad, dan juga berarti untuk kita Al-Quran itu. Dan demikianlah kami angkat derajat Nabi Yusuf alaihissalam di muka bumi ini, di Mesir ini maksudnya. Yatabawwa'u minha haitsu yasha', yaitu dia bisa tinggal dimanapun di seluruh bumi Mesir itu. Biasalah jabatannya, jabatan yang luar biasa, superintendent, menggantikan posisi raja. Kemanapun satu bumi Mesir dia pergi, kemanapun dia ingin tinggal, Allah izinkan. Izinnya Allah dari mana? Itulah dari kekuasaan, otoritas yang diberikan seluas-luasnya oleh Ar-Rayyan bin Al-Walid, seorang raja ini, kepada Nabi yang mulia ini. Berarti hebatlah Nabi Yusuf ini, kemana-mana tinggal bilang kepada prajuritnya, kepada para stafnya, saya hari ini kepingin tinggal di Iskandaria misalnya. Saya hari ini kepingin tinggal di Luxor. Wah, itulah. Kalau kita misalnya, saya hari ini kepingin tinggal di Jakarta. Saya hari ini akan pergi tinggal di Banda Aceh 3 hari. Saya akan ke Papua dan seterusnya. Itulah otoritas yang memang tanpa batas diberikan raja untuk nabi yang saleh. Yatabawwa'u minha haitsu yasha' nusibu bi rahmatina man nasha'. Dan kami, jika kami berhendak, kata Allah, kami beri rahmat kami kepada siapapun. Man nasha', umum sekali man, bukan kepada saja Nabi Yusuf, tapi man nasha', siapapun kami beri rahmat kami. Kekuasaan bagian rahmat.
Itulah sekarang yang sedang dijalankan oleh Nabi Yusuf. Nusibu bi rahmatina man nasya. Siapapun kami akan berikan, limpahkan rahmat karunia kami kepada makhluk di muka bumi. Ada syaratnya. Memang sama kita, orang Islam dan non-Muslim dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama. Tapi bagi mereka berlaku hanya urusan dunia. Berkah akhiratnya tidak ada. Tapi orang-orang musibu bi rahmatina man nasya, akan kami curahkan rahmat kami, karunia kami kepada siapapun yang kami kehendaki. Syaratnya sebentar lagi kita dengar ayat berikutnya. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Allah itu sekali-kali tidak pernah akan membiarkan, menghilangkan atau mensia-siakan amal orang-orang yang baik. Muhsinin. Orang baik itu orang yang bersedekah, orang menahan amarah, orang yang dia bisa dendam ke orang lain, zalim ke orang lain, tapi tidak dibalas kezaliman itu dengan kezaliman. Fa'in afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Dalam surat Asy-Syura ayat 40. Tapi jika seorang yang dizalimi, dia itu membalas kezaliman setimpal dengannya, boleh. Masalahnya kita tak sanggup mengontrol balasan kita. Datanglah seseorang menolak zulham, mundur zulham, terpental 3 langkah ke belakang, terzalimi zulham. Saya mau balas, boleh, saya dorong balik. Cuman masalahnya seandainya contoh yang saya dorong balik tadi ternyata bukan 3 langkah dorongan, pentalan dorongan saya, justru 4 atau 5 langkah melebihi yang dia lakukan terhadap zulham. Kitalah yang zalim setelah itu. Nah, begitu dia. Tertabrak kita hari ini, ditabrak orang, masuklah rumah sakit, kita tabrak balik, boleh. Tapi masalahnya apakah setimpal sakit yang dirasakan? Ternyata kita tabrak balik, lumpuh dia seumur hidup. Zalim kita. Justru kita lebih zalim dari yang menabrak tadi. Ini masalahnya. Karena kita tak bisa, tak mampu membalas tadi, jangan-jangan melebihi apa yang telah dia zalimi kita, maka kata Allah, fa in afa, apabila memaafkan, jika dimaafkan, wa aslaha, memperbaiki setelah itu, maaf-maafan, berbuat baik, bertobat, amal saleh, fa ajruhu 'ala Allah, balasannya dari Allah tanpa batas. Allah hanya mengatakan yaitu balasannya Allah. Maka jangan heran nanti tiba-tiba di hari kiamat malaikat nanti akan menyerukan, aina haula, Allahu akbar, aina haula'i man ajruhu 'ala Allah. Mana mereka orang-orang dulu di dunia yang pahala ganjarannya akan langsung dibalas oleh Allah Rabbul Alamin. Tegaklah tiba-tiba. Tegak sendiri dia karena amalnya. Kita semua berdiri dalam keadaan takut, mata merunduk ke bawah, takut melihat kondisi samping kita. Ngeri sekali. Sehingga waktu disampaikan oleh malaikat, siapa mereka dulu di dunia? Mana orangnya? Maka tegaklah dia imannya tadi yang menegakkannya, dan atas ridha Allah Rabbul Alamin disuruhlah masuk ke dalam syurga. Dan tidak cukup di situ, dimuliakan oleh Allah. Allah katakan, ini dia golongan yang kumuliakan, salah satunya adalah mereka orang-orang yang mampu dan mereka suka memaafkan kesalahan orang lain dulu waktu di dunia. Itulah bagaimana tidak pemaafnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dimaafkannya orang-orang yang memfitnahnya, yang membuat ia terjerumus masuk ke dalam penjara, dimaafkan oleh Nabi yang mulia ini. Barulah setelah itu
Allah mengatakan kami, Allah kita itu sekali-kali tidak pernah menghilangkan, yaitu amal saleh yang dilakukan oleh orang-orang yang baik. Syaratnya untuk dapat rahmat Allah dicurahkan, selalulah berbuat baik, selalulah berbuat amal saleh, dekat dengan Allah. Karena kalau dekat dengan pencipta, maka segalanya akan Allah yang selesaikan. Kita hanya berikhtiar, kita hanya beraktivitas, berusaha, tapi Allah akan menolong segalanya. Dan setelah itu, wala nudhi'u ajral muhsinin wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan sesungguhnya balasan akhirat itu lebih baik segala-galanya. Bagi siapa? Rahmat yang kami curahkan untuk siapa? Dan balasan nanti, rahmat di dunia yang kami berikan untuk makhluk di muka bumi ini, kata Allah. Ini cerita di dunia, enggak tunggu meninggal dulu. Nusibu bi rahmatina man nasya. Siapa mereka? Itulah amanu, selalu beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka selalu bertakwa. Allah tutup wala ajrul akhirah. Tadi Allah bilang la nudhi'u ajral muhsinin. Kami sekali-kali tidak mengurangi kebaikan amal saleh orang-orang yang berbuat baik. Allah perkuatkan lagi setelah itu di ayat berikutnya, wala ajrul. Tadi la nudhi'u ajral, sekarang wala ajrul akhirati, dan sesungguhnya balasan di akhirat itu lebih segala-galanya baik, mulia bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Makna lainnya, jika di dunia semasih hidup mau kami curahkan rahmat kami, karunia kami, iman dan takwa. Dan jika beriman dan bertakwa, tidak hanya putus rahmat dan karunia kami di dunia, bahkan melebihi segala-galanya di akhirat masih ada rahmat dan yaitu segala keindahan-keindahan yang kami janjikan, yang kami simpan buat kalian semuanya di akhirat. Masuk kita ke ayat selanjutnya. Wa jaa'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Datanglah keluarga Yusuf, abang-abangnya, yang 10 orang menjumpai Yusuf alaihissalam. Datang akhirnya saudaranya yang 10 lain ibu ini menjumpai Nabi Yusuf, dan belum tahu itu adik mereka. Mereka belum tahu Nabi Yusuf ternyata adik mereka. Karena di waktu saudara 10-nya ini masuk ke dalam istana Yusuf, Nabi Yusuf tahu, oh ini dulu abang-abangku yang membuang aku ke dalam sumur. Karena abang-abangnya sudah besar. Yusuf masih umur antara 5 dan 6 tahun, mumayyiz, waktu dilempar. Sementara abang-abangnya melihat Yusuf, adik mereka, masih kecil. Jadi proses pertumbuhan remajanya abang-abang ini tak tahu Yusuf berkembang bagaimana, dan sampai umurnya sekian, mereka tak tahu. Beda kalau Nabi Yusuf masih teriang dia, karena abang-abang semua sudah besar. Hanya bedanya mungkin waktu jumpa bereok, mungkin ada yang sudah putih rambutnya, abang-abangnya. Wajahnya dalam kondisi besar telah dilihat adiknya sejak kecil. Yusuf melihat dan mengenal karena abang-abangnya sudah besar. Tapi kebalikannya,
Mereka tak tahu itu adikku, tak tahu. Fadakhalu alaihi, mereka masuk ke dalam istana Nabi Yusuf. Fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Yusuf saat melihat diliriknya ke 10 orang ini, tahu, oh ini mereka datang rupanya juga. Wa hum lahu munkirun, tapi dan mereka yang 10 orang abangku ini tak tahu aku Yusuf. Datang mereka, jadi mereka berbahasa Ibrani. Tapi tetap walaupun Nabi Yusuf ini abang-abangku, harus klarifikasi juga Nabi Yusuf. Tak langsung. Didengar dulu, mereka masuk istana berbahasa Ibrani. Oh, mereka berbahasa Ibrani. Memperkuat, berarti benar ini kayaknya abang-abangku. Tuh dia. Bahasa Ibrani itu dilihatnya. Kemudian mereka itu bergerombolan, khasnya mereka 10 orang ini dari dulu kemana-mana sama, akrab. Wah, itu dia konspirasi untuk mencelakai Nabi Yusuf pun kompak semuanya 10 orang abangnya ini. Sehingga dilihatnya lah. Baru setelah itu, setelah proses melewati pintu penjagaan istana, akhirnya jumpa dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bertanya, siapa kalian? Mereka jawablah, kami bla bla namanya, kami Syam'un, kami Lewi, dan seterusnya, yang 10 orang tadi. Kemudian dari mana kalian? Kami dari negara Syam, yaitu Palestin sekarang ini. Ditanya lagi detail. Semoga kalian bukan mata-mata yang masuk ke negaraku. Itu dia. Ini tujuannya, ada tujuan kalimat ini. Semoga kalian masuk ke negara ini bukan sebagai spionase, intel negara lain yang menyusup mencari informasi negara kami. Oh tidak, mereka jawab, kami ini bukan jasus, yaitu bukan mata-mata. Kami memang adalah diperintahkan oleh ayah kami. Ayah kami Yakub. Makinlah dapat poinnya. Makin perjelas bahwa ini abangku. Tapi Nabi Yusuf masih merahasiakannya. Kami bukan spionase negara lain untuk masuk kemari memata-matai negara kamu. Tapi wahai raja, mereka juga memanggil Nabi Yusuf sebagai raja. Karena yang muncul, yang tampak selalu kebijakan, keputusan Yusuf, sehingga banyak orang mengetahui Nabi Yusuf itulah raja, justru bukan Ar-Rayyan Al-Walid. Dan seterusnya ditanya lagi sama Nabi Yusuf kepada mereka, siapa tadi kalian sebutkan namanya? Orang tua kalian? Yakub. Ayah kami sudah tua renta, dia seorang nabi. Dijawab oleh 10 orang ini, ayah kami nabi. Ayah kami orang yang dipercayai Allah, utusan Allah. Ditanya lagi oleh Nabi Yusuf, berapa orang kalian semuanya? Dijawab, kami semuanya 12 orang. Satu telah kecebur ke dalam sumur dan telah wafat. Dan satu lagi ada adiknya Binyamin. Dan Binyamin itu dia sekarang berada di Palestin, di Syam. Jadi diperkuat oleh Nabi Yusuf lagi. Jadi sekarang yang hadir ke Mesir ini di istanaku jumlahnya berapa dari kalian? Hanya 10. Dijawab lagi oleh Nabi Yusuf, bagaimana bisa aku mempercayai kalian? Benar apa tidak yang kalian sampaikan? Allahu Akbar. Hebat Nabi ini. Pertama dia uji dulu kembali, kemudian memunculkan beberapa pertanyaan yang nanti pertanyaan dan jawaban itu mengikat abang-abang Nabi Yusuf itu sendiri. Selanjutnya Nabi Yusuf katakan, siapa saksi bisa aku percaya kalian untuk
untuk kebenaran yang kalian sampaikan kepadaku. Kalian 12 orang, kalian anak Nabi Yakub, kemudian kalian yang datang hanya 10. Siapa? Mereka jawab, wahai raja, kami ini pendatang. Mana ada orang yang kami kenal di Mesir ini, apalagi kami minta dia menjadi saksi kebenaran atas ucapan kami. Wahai raja, ini jawaban kembali nanti akan mengikat abang-abangnya dengan kondisi tertentu sehingga Benyamin adik seibu dengan Nabi Yusuf nanti akhirnya harus dibawa ke Mesir. Allahu Akbar. Itulah hebatnya perintah Allah Rabbul Alamin. Jika kita pandai berskenario, membuat makar, Allah itu sebaik-baik pembuat skenario dan pembuat makar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.